Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap berada dalam lindungannya. Hari ini kita akan belajar tentang listrik statis dan perannya dalam kehidupan. Tetap semangat belajar ya, karena kita hanya bertemu lewat video pembelajaran. Budiana harap kalian tetap semangat dalam belajar. Adapun bagian yang akan kita pelajari pada bab 4 tentang listrik statis ini adalah yang pertama, konsep listrik statis, yang kedua, listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu supaya materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Yang kedua, menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk konsep listrik statis, yang akan dibahas yang pertama muatan listrik, yang kedua hukum Coulomb, yang ketiga medan listrik, yang keempat beda potensial dan energi listrik. Kita bahas yang pertama, muatan listrik. Muatan listrik ada dua macam, yaitu muatan listrik positif dan negatif. Muatan listrik positif disebut proton dan disimbolkan dengan tanda positif. Muatan listrik negatif disebut elektron dan disimbolkan dengan tanda negatif. Satuan muatan listrik adalah Coulomb. Muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang tidak sejenis akan tarik-menarik. Deret tribolistrik adalah daftar benda-benda dalam deret tertentu. Ketika benda tersebut digosokkan dengan benda di deret atasnya, benda tersebut menjadi bermuatan negatif. Sebaliknya, ketika benda tersebut digosok dengan benda di deret bawahnya, benda akan bermuatan positif. Jenis muatan listrik pada benda. Yang pertama, positif. Bagaimana benda dikatakan bermuatan positif? Benda dikatakan bermuatan positif jika kelebihan proton atau kekurangan elektron. Yang kedua, negatif. Bagaimana suatu benda dikatakan bermuatan negatif? Benda dikatakan bermuatan negatif jika kelebihan elektron atau kekurangan proton. Yang ketiga, netral. Bagaimana benda dikatakan netral? Benda dikatakan netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sekarang, bagaimana cara memberi muatan listrik pada benda netral? Di sini saya berikan dua contohnya. Yang pertama, menggosok batang plastik dengan kain wol. Yang kedua, menggosok batang kaca dengan kain sutra. Menggosok batang plastik dengan kain wol. Nah, di sini saya berikan gambaran. Saya punya plastik, batang plastik. Kemudian di sini saya punya wol. Nah, keduanya netral. Saya misalkan di sini punya 2 proton dan 2 elektron. Karena jumlahnya proton dan elektronnya sama, maka dia dikatakan netral. Kain wol juga demikian. Misalkan dia punya 2 proton dan 2 elektron, sama-sama netral. Setelah digosok, maka elektron dari kain wol ini dia akan berpindah
menuju penggaris plastik. Sehingga penggaris plastik menerima satu elektron dari kain wol. Nah, karena dia kelebihan elektron, jumlah elektronnya menjadi lebih banyak, maka dikatakan penggaris plastik ini bermuatan negatif. Sedangkan kain wol yang elektronnya tadi berpindah ke penggaris plastik menjadi kekurangan elektron, maka dia dikatakan bermuatan positif. Contoh yang kedua, menggosok batang kaca dengan kain sutra. Saya berikan ilustrasi. Di sini ada batang kaca. Kemudian di sini ada sutra. Semula keduanya netral. Saya misalkan di sini punya 2 elektron dan 2 proton. Artinya kaca ini netral karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kemudian sutra juga seperti itu. Saya misalkan di sini punya 2 proton dan 2 elektron. Jadi sutra juga netral. Nah, setelah digosok, maka apakah yang terjadi? Setelah digosok, elektron dari kaca dia akan berpindah ke sutra. Sehingga sutra akan mendapatkan tambahan elektron. Sedangkan kaca, karena elektronnya berpindah ke sutra, maka dia akan kekurangan elektron. Maka, karena kekurangan elektron, kaca dikatakan bermuatan listrik positif. Sedangkan sutra yang mendapat tambahan elektron dikatakan bermuatan listrik negatif. Sehingga yang semula kaca dan sutra ini netral, maka setelah digosok kaca menjadi bermuatan positif, sutra bermuatan negatif. Benda bermuatan listrik. Muatan listrik sebuah benda tergantung dengan muatan listrik atom penyusunnya. Ada 2 cara membuat benda bermuatan listrik. Yang pertama dengan menggosok, yang kedua induksi. Nah, ini tadi adalah ilustrasi yang pertama di mana kain wol digosokkan pada penggaris plastik. Nah, elektron dari kain wol pindah ke penggaris plastik. Maka setelah digosokkan, karena penggaris plastik tadi menjadi bermuatan listrik, ketika didekatkan dengan potongan-potongan kertas, maka penggaris plastik itu tadi dapat menarik potongan-potongan kertas tersebut. Ini adalah ilustrasi yang kedua, di mana batang kaca digosok dengan kain sutra. Maka ada elektron yang berpindah dari kaca ke kain sutra, sehingga kaca bermuatan listrik positif. Berikutnya, interaksi muatan listrik. Muatan listrik sejenis tolak-menolak. Jika ada 2 buah muatan listrik negatif berdekatan dengan muatan listrik negatif, maka akan saling tolak-menolak. Demikian pula jika ada muatan positif berdekatan dengan muatan positif, maka juga akan saling tolak-menolak. Interaksi muatan listrik tidak sejenis akan tarik-menarik. Jika ada muatan listrik positif didekatkan dengan muatan listrik negatif, maka akan saling tarik-menarik. Pembahasan berikutnya adalah tentang hukum Coulomb. Hukum Coulomb menyatakan peristiwa tarik-menarik atau tolak-menolak antara 2 muatan disebabkan oleh gaya Coulomb. Persamaan gaya Coulomb dituliskan sebagai berikut. F sama dengan K dikali Hi1 dikali Hi2
per R kuadrat, di mana F adalah gaya kolom, K adalah konstanta elektrostatis, H adalah muatan listrik, dan R adalah jarak antar muatan listrik. Berikut adalah contoh soal untuk gaya kolom. Dua buah benda bermuatan listrik, masing-masing 6 kali 10 pangkat min 9 kolom, dan 8 kali 10 pangkat min 9 kolom, terpisah pada jarak 4 cm. Jika nilai K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi, maka berapakah gaya tolak menolak antara kedua benda tersebut? Penyelesaiannya kita tulis dulu diketahui. Q1 6 kali 10 pangkat min 9 kolom. Q2 8 kali 10 pangkat min 9 kolom. R 4 cm kita ubah ke meter menjadi 4 kali 10 pangkat min 2 meter. K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Ditanya F. Jawab, F sama dengan, kita tuliskan dulu rumusnya, K dikali H1 kali H2 per R kuadrat. Kemudian kita masukkan K, nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9, H1-nya 6 kali 10 pangkat min 9, H2-nya 8 kali 10 pangkat min 9, kemudian R-nya 4 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa R-nya dikuadratkan. Kemudian kita kalikan 6 kali 8, hasilnya 48, kali 10 pangkat min 18, dikalikan dengan 9 kali 10 pangkat 9, per 16 kali 10 pangkat min 4. Kita temukan hasilnya 27 kali 10 pangkat min 5 Newton. Maka besar gaya tolak menolak antara kedua benda tersebut adalah 27 kali 10 pangkat min 5 kolom. Contoh soal yang kedua. Dua buah benda bermuatan listrik 4 kali 10 pangkat min 9 kolom dan 9 kali 10 pangkat min 9 kolom terpisah sejauh 2 cm. Apabila nilai K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi, maka gaya tolak menolak kedua benda itu adalah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita tuliskan dulu diketahui. Diketahui Q1 4 kali 10 pangkat min 9 kolom. Q2 9 kali 10 pangkat min 9 kolom. R 2 cm kita ubah ke meter menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Ditanyakan F. Jawab, kita tulis dulu rumusnya. F sama dengan K kali H1 kali H2 per R kuadrat. K-nya kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1-nya kita masukkan 9 kali 10 pangkat min 9. Q2-nya 4 kali 10 pangkat min 9. R-nya kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa R dikuadratkan. Sehingga kita temukan hasil akhir perhitungannya 81 kali 10 pangkat min 5 Newton. Maka besar gaya tolak menolak antara kedua benda adalah 81 kali 10 pangkat min 5 Newton. Pembahasan yang ketiga adalah tentang medan listrik.
Daerah yang masih terpengaruh oleh sifat kelistrikan suatu benda disebut medan listrik. Sifat kelistrikan benda dapat ditunjukkan oleh adanya garis gaya. Arah garis gaya akan menunjukkan jenis muatan yang ada dalam suatu benda. Garis gaya ini biasanya digambarkan dengan anak panah. Perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama di sini ada dua buah muatan listrik positif dan negatif. Untuk muatan listrik positif, arah medan listriknya akan meninggalkan. Sedangkan muatan listrik negatif, arah medan listriknya akan menuju atau masuk. Jadi jika ada muatan listrik negatif, medan listriknya akan masuk. Sedangkan kalau ada muatan listrik positif, medan listriknya akan keluar atau meninggalkan. Rumus untuk menghitung medan listrik, E sama dengan F per H atau K kali H per R kuadrat. E adalah kuat medan listrik dengan satuan Newton per kolom. F adalah gaya kolom. H adalah muatan listrik. R adalah jarak benda yang bermuatan listrik. Pembahasan yang keempat yaitu beda potensial dan energi listrik. Saat terjadi petir, muatan berpindah dari awan ke awan atau awan ke bumi. Muatan dapat berpindah karena adanya beda potensial listrik. Beda potensial listrik dirumuskan V sama dengan W per H. V adalah beda potensial listrik, W adalah energi listrik, H adalah muatan listrik. Potensial listrik tinggi, maka dia menyatakan kandungan elektronnya sedikit. Sedangkan potensial listrik rendah, maka kandungan elektronnya banyak. Elektron berpindah dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, di sini dicontohkan cara menghitung medan listrik. Dua buah benda bermuatan A dan B masing-masing sebesar 8 mikrokolom dan 6 mikrokolom. Gaya yang timbul saat kedua muatan didekatkan adalah 270 Newton. Jika konstanta elektrostatis 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi, hitunglah jarak kedua muatan dan besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A oleh muatan listrik B. Penyelesaiannya didata dulu apa yang diketahui di soal. QA 8 mikrokolom, kita ubah ke kolom menjadi 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. QB 6 mikrokolom diubah ke kolom menjadi 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Gaya F 270 Newton. Konstanta elektrostatis K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Yang ditanyakan R dan E. Jawab, kita hitung dulu yang pertama R-nya. R itu dengan menggunakan rumus gaya kolom. F sama dengan K QA QB per R kuadrat, itu rumusnya. F-nya kita masukkan 270, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, QA-nya 8 kali 10 pangkat min 6, kemudian HB-nya 6 kali 10 pangkat min 6 per R kuadrat. Setelah melalui perhitungan, maka ditemukan R-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, sekarang kita menghitung medan listrik. E sama dengan F per H A. Karena yang ditanyakan adalah
kuat medan listrik yang dirasakan A, muatan A. Jadi E sama dengan F per Hi-A. Kita masukkan F-nya 270, Hi-A-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 6. Sehingga dihasilkan medan listriknya sebesar 3,375 dikali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Berikutnya, listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan dibahas yang pertama, kelistrikan pada sel saraf. Yang kedua, hewan-hewan listrik. Yang ketiga, penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar. Kelistrikan pada sel saraf. Mekanisme aliran ion pada celah sinapsis. Berikut bagannya adalah saluran Ca2+ membuka. Kemudian konsentrasi Ca2+ akan meningkat. Kemudian vesikel berfusi dengan membran prasinapsis. Kemudian neurotransmitter keluar. Setelah neurotransmitter keluar, maka akan berikatan dengan saluran ion. Kemudian saluran ion membuka, maka ion Na+ masuk atau ion K+ keluar. Neurotransmitter terlepas dan saluran menutup. Berikut adalah contoh-contoh hewan listrik. Ikan belalai gajah, kemudian ikan pari listrik, hiu kepala martil, lele listrik, ikan skate listrik, belut listrik, dan echidna. Penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar. Yang pertama, penangkal petir. Prinsip kerja penangkal petir yaitu pengosongan atau penetralan muatan listrik. Pengosongan muatan ini sering disebut dengan pentanahan, karena muatan dikosongkan dengan menyalurkan ke tanah. Fungsi penangkal petir membuat jalan yang sesingkat-singkatnya agar muatan listrik dapat berpindah ke tanah dengan aman tanpa membuat kerusakan terhadap objek yang dilewatinya. Yang kedua, pengecatan mobil. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil memberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Yang ketiga, pengendapan elektrostatis cerobong asap. Komponen utama pengendapan elektrostatis berupa kawat yang bermuatan listrik negatif dan plat logam yang bermuatan listrik positif. Adanya perbedaan tegangan yang cukup besar menyebabkan udara kotor seolah-olah mengalami ionisasi. Kotoran udara menjadi ion negatif, sedangkan udara bersih menjadi ion positif. Masing-masing akan menuju elektroda yang sesuai. Kotoran yang menjadi ion negatif akan ditarik oleh dinding tabung, sedangkan udara bersih akan berada di tengah-tengah silinder, kemudian terhembus keluar. Kemudian mesin fotokopi. Mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan tuner. Tuner memiliki muatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Elektroskop berfungsi untuk mendeteksi benda bermuatan listrik. Jadi, kita bisa mengetahui apakah benda tersebut bermuatan listrik atau tidak. Nah, tugas untuk pertemuan kita kali ini tentang listrik statis ada 3. Yang pertama, tuliskan prinsip kerja penangkal petir.
Yang kedua, tuliskan cara kerja elektroskop. Yang ketiga, buatlah elektroskop sederhana dari bahan bekas. Untuk nomor 1 dan 2, jawabannya silahkan ditulis di selembar kertas. Kemudian untuk nomor 3, bukti berupa elektroskop, nanti silahkan difoto. Kemudian kalau ada informasi harus masuk ke sekolah, silahkan dibawa dan dikumpulkan. Terima kasih.